Kali ini saya bertolak menuju Surakarta untuk bertemu kawan pejalan di sana. Perjalanan kali ini cukup berbeda dikarenakan saya berjalan dengan orang-orang baru yang baru saya kenal. Di Surakarta, saya dijemput oleh Mas Hafiz. Di rumah Mas Hafiz lah saya akan menumpang menginap. Selamat pagi semuanya. Saat ini saya sedang menuju titik lokasi yang sudah ditentukan oleh kami untuk bertemu kawan pejalan di sana. Oke, sampai ketemu di sana. Keesokan harinya, saya bergegas menuju titik temu dengan kawan pejalan kali ini. Setelah itu, kami langsung melesat menuju base camp Selo. Gunung Merbabu sendiri, manajemen sampahnya cukup keren dan disiplin, di mana pendaki harus membawa turun sampahnya kembali. Bagi saya, aturan ini sebaiknya tidak hanya diterapkan di gunung, namun juga di pantai maupun di kota, karena kedepannya isu yang menjadi perhatian bersama ialah isu lingkungan. Bagaimana tidak? Jika hutan dan ladang terus dibuka, lantas bahan pangan, sandang, dan papan manusia juga turut berkurang. Air dan udara pun semakin tercemar. Jadi, tak perlu menunggu kiamat di mana langit terbelah dan planet-planet bertabrakan. Sekarang sudah terjadi kiamat ekologis. Mari jaga bumi ini kawan, agar kelak generasi ke depan masih bisa menghirup udara segar dan meminum air yang bersih. Oh iya, saya belum memperkenalkan kawan pejalan kali ini. Ada Om Yono dan istrinya. Mereka adalah kawan ibu saya semasa kuliah. Kemudian ada Mas Zaki, Mas Amri, dan Mas Katon. Om Yono dan istrinya di usia mereka masih mendaki bersama. Kelak, saya pun bertemu dengan seseorang yang menemani saya melangkah. Melangkah bersama tidak harus mendaki bersama. Karena bagi saya, perempuan yang hebat bukan saja ia yang mampu menapaki kaki di ketinggian 3000-an mdpl. Namun bagi saya, perempuan yang hebat adalah ia yang mampu menjalani hari dan menua bersama dengan hebat. Melangkah kembali dengan orang baru tentu bukan sesuatu yang mudah, dikarenakan kita perlu mengenal kembali orang itu. Namun hal itu perlu kita lakukan, karena perlu mengenal untuk dapat nyaman. Saya merasa sedih jika melihat dan mendengar kabar mengenai rasisme di negeri ini. Indonesia adalah negeri yang sangat luas dan memiliki keberagaman yang luas pula. Kita tak perlu melihat perbedaan di Indonesia dari sekrup yang luas, sebab masing-masing dari kita memiliki sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda. Bukan saja saya dan kalian, kita dengan keluarga kita juga memiliki perbedaan sudut pandang. Jika ada kawan yang berbeda pulau, kita tak perlu memandang secara kasar mengenai ras bahkan warna kulitnya. Jika ada perbedaan di antara kita, itu wajar. Lihatlah secara personal bahwa masing-masing dari kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Memang dalam membentuk sudut pandang terbentuk dari budaya tempat ia bertumbuh dan berkembang. Di sini bukan saja budaya di daerah tempat ia tinggal, namun juga budaya dalam keluarganya.
Saya yang berdomisili di Jawa Tengah dapat berbaur dengan kawan-kawan dari Jawa Timur, dan hangatnya kami bisa tertawa lepas. Selanjutnya kami perlu melewati itu. Siap? Oke. Ya, udah nyampe sini. Saya balik lagi. Bagi saya Indonesia itu bukan hanya indah secara alamnya, tetapi juga indah akan kehangatan warganya. Bagaimana tidak ketika kita berjalan begitu ya. Ketika kendaraan kita habis bensin atau mogok, ada seseorang yang tidak kita kenal kemudian dengan senang hati membantu kita, dan bagi saya itu adalah kehangatan, dan itu ada sebuah keindahan di negeri ini. Dan memang benar bahwa seperti lagunya Alfie Rev, bahwa kita hidup di negeri di bumi terindah, maka keluar dari rumahmu dan lihatlah Indonesia. Mantap. Area camp, hujan mengguyur bumi. Untungnya tenda kami sudah berdiri. Kami pun mulai memasak. Saya belajar sedikit mengenai bahasa Jawa Timuran. Piye cong? Maaf jika salah. Kata cong dalam bahasa Jawa Timur sama artinya dengan kata le dalam bahasa Jawa Tengah. Malam pun tiba dan kami perlu bergegas tidur dikarenakan rencananya esok kami summit pukul 3 pagi. Selamat pagi kawan-kawan. Sekarang pukul 3.48 dan rencana awal kami submit pukul 3. Namun setelah berunding kami memutuskan untuk submit setelah sholat subuh dan kawan-kawan. Selamat kembali. Indah sekali. Setelah kurang lebih 2 jam berjalan dari area camp, tibalah kami di puncak Keteng Songo. Sudah membawa saya ke puncak. Sekian, inilah langkah saya dari Gunung Merbabu.
Salam Haikar Raditya Wijaksana.